Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Servatia Chelsea Graciani Owa, nomor NDH 33. Jabatan saya yaitu Teknisi Sarana dan Prasarana di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat, bidang Bina Marga, dan saya merupakan peserta Latsar Angkatan 4 tahun 2025. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan seminar kegiatan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Proses Identifikasi Kontrak Kritis berbasis Google Spreadsheet pada bidang Bina Marga, yang dimana aktualisasi ini terdiri dari 5 kegiatan dan beberapa tahapan. Kegiatan pertama yaitu persiapan dan pengumpulan dokumen proyek. Tahapan pertama yaitu konsultasi awal dengan mentor untuk meminta arahan terkait dokumen proyek yang perlu dikumpulkan dan mekanisme pengarsipan agar lebih teratur. Tahapan kedua yaitu mengumpulkan dokumen proyek. Pada tahap ini, saya mengumpulkan dokumen proyek yang meliputi kontrak, RAB, kurva S, serta laporan progres mingguan yang diperoleh dari konsultan pengawas melalui komunikasi WhatsApp atau secara langsung. Tahapan ketiga yaitu membuat akun Google. Pada tahap ini, saya membuat akun email internal bidang Bina Marga khusus untuk penyimpanan dokumen proyek serta memastikan keamanan akun dengan autentikasi 2 faktor. Tahapan keempat, yaitu pengaturan struktur folder di Google Drive. Pada menu Drive, saya membuat folder utama dengan nama 2025, kemudian saya membuat subfolder dengan nama dokumen proyek. Folder ini hanya dapat diakses oleh admin. Tahapan kelima yaitu mengunggah dokumen proyek. Kegiatan kedua yaitu pembuatan format gabungan khusus data progres proyek dari setiap kegiatan. Tahapan pertama yaitu berdiskusi dengan senior di bidang Bina Marga dengan tujuan untuk mendapatkan masukan mengenai data apa saja yang perlu digabungkan serta arahan terkait penyusunan format gabungan agar sesuai dengan kebutuhan pelaporan progres proyek. Tahapan kedua yaitu membuat format dan formula dasar. Saya mulai menyusun tabel dasar yang berisi informasi pokok proyek seperti nama proyek, lokasi, nilai kontrak, rencana progres, realisasi progres, serta data pendukung lainnya sebagai dasar untuk monitoring dan evaluasi. Saya juga membuat format isian pada sheet data kegiatan dengan menambahkan drop-down list pada beberapa kolom agar data lebih rapi dan mudah difilter. Selain itu, saya juga menambahkan fitur hyperlink untuk memudahkan perpindahan antar sheet hanya dengan 1 kali klik. Selanjutnya, saya juga menyusun berbagai formula dan fungsi otomatisasi termasuk penerapan VLOOKUP pada sheet 1 untuk menampilkan data kegiatan seperti tanggal kontrak dan informasi lainnya yang bersumber dari sheet data kegiatan. Dengan formula tersebut, data dapat ditampilkan secara otomatis berdasarkan nomor urut kegiatan pada kolom referensi sel N2, sehingga ketika dilakukan penambahan sheet baru, 2, 3, 4, dan seterusnya, pengguna cukup menyesuaikan nomor kegiatan tanpa perlu menginput ulang seluruh data. Tahapan ketiga yaitu menambahkan kolom deviasi. Saya menambahkan kolom deviasi untuk menentukan selisih antara progres realisasi dan progres rencana. Berdasarkan standar operasional prosedur kontrak kritis SOP-UPM-DJBM strip 110 revisi 01, kontrak dikatakan kritis apabila periode 0% sampai 70% deviasi lebih besar dari 10% dan periode 70% sampai 100% deviasi lebih besar dari 5%. Kemudian saya membuat formula sesuai ketentuan tersebut dan menambahkan indikator warna hijau kondisi aman dan merah kondisi kritis untuk memudahkan dalam mengidentifikasi kondisi proyek. Tahapan keempat yaitu percobaan pengisian tabel. Setelah format dan formula selesai dibuat, saya melakukan uji coba dengan memasukkan data simulasi ke dalam tabel agar dapat terlihat bagaimana formula bekerja dalam menghitung persentase progres maupun deviasi. Tahapan kelima yaitu evaluasi hasil uji coba.
Saya melakukan evaluasi hasil uji coba pengisian tabel bersama senior di bidang Bina Marga untuk memastikan kesesuaian perhitungan dengan manual cek, serta menilai apakah format dan formula tabel sudah cukup lengkap untuk kebutuhan monitoring. Tahapan keenam yaitu perbaikan format dan formula hasil dari evaluasi sebelumnya bersama senior di bidang Bina Marga. Kegiatan ketiga yaitu pengonversian format Excel ke Google Spreadsheet. Tahapan pertama yaitu membuat folder khusus. Pada tahap ini saya menambahkan subfolder khusus dengan nama Progres Fisik BM. Tahapan kedua yaitu mengunggah file Excel ke Google Drive. Saya mengunggah file berisi format gabungan progres proyek ke subfolder Progres Fisik BM di Google Drive. Tahapan ketiga yaitu menginput data kontrak dan progres rencana. Pada tahap ini, saya mulai menginput data kontrak termasuk daftar kuantitas dan harga, serta progres rencana yang berasal dari dokumen proyek yang telah saya kumpulkan pada kegiatan 1 dan memastikan formula tetap stabil. Tahapan keempat yaitu pengecekan template, yang dimana saya memeriksa apakah seluruh tabel, formula, dan indikator warna sudah terbaca dengan benar. Kegiatan keempat yaitu penyusunan panduan pengumpulan dokumen proyek dan pengisian data di Google Spreadsheet. Tahapan pertama yaitu konsultasi dengan mentor untuk meminta arahan terkait penyusunan panduan pengumpulan dokumen proyek. Tahapan kedua yaitu menyusun panduan pengumpulan dokumen proyek. Saya mulai menyusun panduan alur singkat pengumpulan dokumen dengan tujuan memberikan acuan yang jelas dan seragam bagi staf bidang Bina Marga terkait dalam mengelola dokumen proyek, sehingga proses administrasi menjadi lebih tertib, transparan, dan mudah ditelusuri. Tahapan ketiga yaitu menyusun panduan pengisian laporan progres proyek dengan tujuan untuk memudahkan staf terpilih dalam melakukan input data secara konsisten. Kegiatan terakhir yaitu pendampingan implementasi digitalisasi laporan progres proyek. Tahapan pertama yaitu konsultasi dengan mentor. Pada tahap ini, saya melakukan konsultasi akhir dengan mentor dan menyepakati penggunaan format gabungan final. Tahapan kedua yaitu membuat grup serta menyebarkan link dan panduan singkat. Saya membuat grup WhatsApp untuk staf bidang Bina Marga terpilih. Kemudian saya membuat link, menentukan hak akses, serta membagikan link dokumen proyek dan Google Spreadsheet beserta panduan singkat ke grup WhatsApp, sehingga staf terpilih dapat dengan mudah mengakses file, memahami alur pengisian, serta melakukan pembaruan data proyek secara seragam dan terkoordinasi. Tahapan ketiga yaitu implementasi pengisian laporan progres proyek. Pada tahap ini, saya melakukan pendampingan langsung kepada 5 orang staf terpilih di bidang Bina Marga. Pendampingan dilakukan secara bertahap dengan memberikan penjelasan singkat mengenai alur pengisian, serta cara memperbarui data sesuai laporan progres yang telah dikumpulkan. Dengan adanya template Google Spreadsheet ini, sangat memudahkan pemantauan progres proyek karena bisa dipantau secara real time tanpa harus menunggu laporan fisik yang dibuat konsultan pengawas. Jadi sehingga informasi progres fisik di lapangan dapat cepat diketahui. Sebagai kesimpulan dan tindak lanjut, kegiatan optimalisasi proses identifikasi kontrak kritis berbasis Google Spreadsheet memberikan beberapa manfaat utama, yaitu efisiensi waktu dan transparansi, aksesibilitas data real-time, identifikasi kontrak kritis lebih cepat, meminimalisasi human error, serta mendukung digitalisasi pemerintah. Untuk menjamin keberlanjutan dan optimalisasi hasil dari kegiatan aktualisasi ini, maka diperlukan juga beberapa langkah tindak lanjut, yaitu pendampingan rutin, monitoring dan evaluasi berkala, penyempurnaan panduan dan format, serta penguatan kolaborasi. Demikian video aktualisasi saya. Semoga penerapan ini dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan data proyek serta mendukung terwujudnya ASN yang berintegritas dan berorientasi pelayanan. Terima kasih telah menyaksikan.